Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome my channel MyRedBab. Selamat datang di channel MyRedBab. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena ini semua gratis biar aku semangat terus untuk bikin konten-konten berikutnya. Kalian juga bisa komen nanti next aku akan bahas apa. Tapi untuk khusus pembahasan ini aku akan review beberapa hal yang mungkin gak kepikiran, tapi bisa jadi nambah pikiran karena video ini. Dan pastinya video ini akan memberikan kamu inspirasi dan juga motivasi. Oke, aku akan bahas tentang AI. AI atau Artificial Intelligence, teknologi yang akan mengubah kehidupan manusia. Kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI. Kita tahu beberapa tayangan-tayangan di media, di medsos, udah pakai AI. Udah pakai robot-robot cantik, ala-ala gitu kan. Kita bisa tahu ada stasiun TV swasta pakai AI. Bisa jadi nih YouTuber juga pakai AI gitu ya, karena mereka daripada make up, daripada harus pakai baju, ganti-ganti baju, pakai AI. Dan beberapa usulan-usulan yang mengkombinasikan pekerjaan dengan AI. AI atau kecerdasan manusia ini adalah sebuah bentuk yang didesain, ya layaknya mungkin kita bisa lihat robot gitu kan, dengan teknologi-teknologi terbaru yang membantu manusia dalam bekerja. Tapi ada beberapa polemik dan dilema ketika kita membahas gimana kalau beberapa sektor hampir merata pakai AI. Terus manusianya kerjanya apa? Terus kita harus gimana? Di video ini aku akan bahas. Check it out! Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI dikenal sebagai teknologi yang memiliki potensi besar untuk mengubah kehidupan manusia di masa depan. Saat ini AI telah banyak digunakan di berbagai aplikasi seperti search engine, asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, dan Cortana. Selain itu, pengembangan AI telah mencapai tingkat yang mengagumkan. Wow! Dan salah satunya adalah penggunaan dalam kendaraan otonom atau self-drive. Kita tahu kan ada beberapa brand mobil itu pakai sistem mengendarai sendiri. Udah keren banget, tapi kadang kita mikir, aduh deg-degan nih gue nih. Jangan sampai nabrakan, kita masih belum percaya. Ada yang parno begitu, ada juga yang, ya ada nggak ya peraturan karena yang nyupirnya itu robot di dalam mobil, terus dia amit-amit gitu, dia nanti nyenggol apa gitu kan, atau kesenggol orang, nanti ada undang-undangnya nggak ya? Kalau ada share ya sama aku. Jadi AI juga memiliki potensi besar guys untuk memajukan bidang-bidang lain seperti bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan reformasi birokrasi. Aku setuju kalau AI itu dibantu dalam pelayanan administrasi, pelayanan publik. Kayak misalkan orang nggak usah capek-capek ngantri ke kantor, cukup pakai handphonenya aja, itu udah pakai dibantu oleh kecerdasan buatan biar nggak ngantri untuk menghemat biaya, tenaga, dan waktu tentunya ya. Nih guys, dari survei dan riset ADBA dan Kearney ditemukan bahwa tantangan terbesar dari Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara untuk mengembangkan teknologi AI adalah kurangnya tenaga ahli manusia yang bisa menguasai teknologi AI. Serta kalaupun ada, sulit bagi mereka untuk berminat bekerja di negeri sendiri. Jadi mungkin kita masih kurang SDM, sumber daya manusia, untuk mengembangkan teknologi AI ini, menurut survei dan risetnya dari ADBE dan Kearney. Kecemasan terkait pengembangan kecerdasan buatan juga muncul seiring berkembangnya teknologi AI. Jadi ada beberapa pendapat dan beberapa pemikiran mengenai tentang kalau AI dikembangkan, ini gimana nih nasib para pekerja yang tadinya lapangan pekerjaannya bisa dikerjakan secara langsung oleh manusia tapi diganti dengan tenaga robot atau dengan buatan AI. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam pro kontra mengenai kecerdasan buatan ini guys. Dilansir dari blog Niaga Hoster, teknologi AI tidak akan sepenuhnya bisa menggantikan peran seseorang dalam kehidupan sehari-hari guys. Kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan untuk memudahkan pekerjaan dan menghasilkan sesuatu secara lebih efektif dan efisien. Ini nih yang aku suka. Ada pendapat dari berbagai sumber, AI dan pekerja manusia itu tidak harus dipandang sebagai pesaing, tetapi sebagai mitra kolaboratif, bisa berkolaborasi untuk menciptakan kualitas yang terbaik dalam dunia pekerjaan, dan juga dapat memastikan bahwa AI itu bukan sebagai salah satu saingan kita, karena adanya AI ini kan dibuat oleh tangan manusia itu sendiri. Justru dengan adanya AI, kita makin berkreativitas, makin semangat untuk bersaing di dunia pekerjaan ataupun industri. Dan guys, ini ada beberapa dampak negatif dari adanya AI yang mungkin ketika kita tahu ada dampak positif, pasti beriringan dengan dampak negatif. Sama seperti halnya penggunaan media sosial. Dampak positifnya banyak, kita bisa menjangkau berbagai informasi dari berbagai dunia dengan mudah dan juga efisien. Tapi dampak negatifnya kayak penipuan, kayak misalkan kita bisa terjebak
oleh masalah karena ada aturan-aturan yang kita langgar saat bermedia sosial kayak Undang-Undang ITE yang ada di Indonesia. Ada positif, ada negatif, dan aku akan bahas dampak negatif adanya AI yang mungkin harus kita persiapkan dari sekarang. Bukan untuk dihindari atau ditolak, tapi untuk mempersiapkan diri kita agar kita lebih siap untuk menghadapi masa depan yang nanti sudah berteknologi canggih dengan kecerdasan buatan AI. Yang pertama, kecerdasan buatan yang mandiri, autonomous AI. Kecerdasan buatan yang mandiri adalah jenis AI yang dapat mengambil keputusan tanpa campur tangan manusia. Meskipun memiliki potensi untuk menghadirkan perbaikan dan efisiensi dalam berbagai sektor, kecerdasan buatan yang mandiri juga membawa risiko yang serius. Ketidakmampuan manusia untuk mengendalikan AI ini dapat menyebabkan konsekuensi yang tak terduga dan bahkan berbahaya jika hal-hal berjalan tidak sesuai rencana. Sebuah robot yang didesain, dia bisa melakukan teknik-teknik sendiri tanpa harus adanya perintah dari manusia. Biasanya kan kalau robot kan diklik dulu, dipencet dulu baru jalan. Tapi kalau misalkan ini ada beberapa kecerdasan buatan yang mandiri atau autonomous AI yang tidak ada campur tangan manusia. Tapi ini berujungnya fatal ketika nanti ada perbaikan-perbaikan ataupun ada error sistem yang apakah kita harus memperbaiki itu atau tidak karena kita tahu ada masanya. Manusia aja bisa human error, apalagi kecerdasan buatan AI yang dibuat manusia pasti adanya error, adanya maintenance yang bisa kita lakukan agar hal-hal yang beresiko tidak terjadi yang kita harapkan kan berjalan dengan lancar. Kedua, pengangguran massal dan disparitas sosial. Penggunaan AI dalam proses produksi dan layanan dapat menggantikan pekerjaan manusia, menyebabkan pengangguran massal di beberapa sektor. Jika tidak ada tindakan proaktif, hal ini dapat meningkatkan disparitas sosial antara pemilik teknologi AI dan mereka yang kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan kebijaksanaan untuk mengatasi masalah ini seperti pelatihan ulang untuk tenaga kerja agar bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi. Jadi adanya pengangguran massal itu kan pasti ya, kita tahu beberapa yang udah ada di perubahan tuh kayak dulu kan pakai bayar tol itu kan ada penunggu loket, ada tukang loketnya ya. Sekarang udah enggak, sekarang udah pakai mesin, udah pakai kartu, nggak pakai cash lagi. Belum lagi nanti kayak misalkan kita mau bayar apa, udah nggak ada tuh kasir-kasir, langsung aja kita barcode atau nggak kita isi sendiri. Udah banyak sih di restoran-restoran juga udah menggunakan kecerdasan buatan seperti itu. Jadi meminimalisir pekerjaan manusia. Karena kita tahu kalau misalkan ada beberapa manusia kan ada salah satu sektor yang memang tidak semuanya harus sama AI, tapi ada beberapa yang digantikan oleh mesin-mesin kecerdasan buatan. Terus juga disparitas sosial nih kayak ada kecemburuan sosial gitu. Enak ya yang punya AI gitu, dia mungkin sektornya sekarang meluas jadi nambah kaya, sedangkan pekerjaan-pekerjaan orang yang di bawah gitu ya udah kehilangan. Jadinya harus ada edukasi dan informasi agar tidak adanya miskomunikasi. Ketiga, pelanggaran privacy. AI mengumpulkan dan menganalisis data secara besar-besaran guys untuk menghasilkan hasil yang akurat. Namun justru penggunaan data ini juga membuka potensi untuk pelanggaran privacy. Karena guys, jika data privasi kita jatuh ke tangan orang yang salah atau oknum yang tidak bertanggung jawab dan digunakan untuk tujuan yang tidak etis dan dapat menyebabkan kerugian besar bagi individu maupun suatu kelompok, perlindungan data menjadi sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan AI. Kita tahu kalau kita bahas tentang teknologi pasti ada data-data kita di situ. Tapi takutnya ada beberapa oknum atau ada beberapa orang yang menggunakan data-data kita dengan merugikan kita dan memberikan keuntungan sepihak untuk orang itu yang mungkin kita tahu ya kayak oknum-oknum hacker kayak gitu kan. Kita harus waspada banget dengan hacker-hacker itu. Dan yang terakhir ini tentang keamanan cyber dan ancaman militan. AI dapat digunakan oleh pihak-pihak jahat untuk mengembangkan serangan cyber yang lebih canggih dan merusak. Dengan kecerdasan buatan, serangan cyber bisa lebih sulit dideteksi dan dipertahankan. Selain itu, teknologi AI juga guys dapat digunakan dalam teknologi militer yang jika jatuh ke tangan yang salah bisa berujung pada bencana kemanusiaan. Kita tahu tuh ya, ada orang pencurian data, ada orang meretas tujuannya untuk menyerang suatu negara atau memberikan misi-misi terselubung. Jangan sampai ya. Jadi itu tuh negatifnya kalau semuanya pakai AI, pasti akan ada orang-orang yang mencuri data itu secara senyap-senyap dan diam-diam dengan teknologi juga. Kalau tadi kita bahas tentang negatif, sekarang kita bahas tentang positifnya. Menghadapi AI, kecerdasan buatan artificial intelligence telah mengubah wajah teknologi dan membawa dampak besar pada kehidupan kita untuk memberikan sebuah ruang dan juga alternatif di dunia pekerjaan. AI telah memberikan solusi yang luar biasa dalam berbagai sektor ya. Tadi kesehatan, transportasi, birokrasi, keuangan, industri, dan masih banyak lagi. Namun dibalik semua keuntungan itu terdapat potensi yang mungkin kita bisa menyadari atau tidak menyadari. Harus berhati-hati menggunakannya dan tidak sembarangan karena bisa jadi kita terjebak dan data-data kita digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Oke guys, terima kasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di next video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.